Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, biar kita lebih semangat dalam belajar, terlebih dahulu kita akan bernyanyi bersama. Mau ya kita bernyanyi bersama terlebih dahulu biar belajarnya tambah semangat. Oke? Mari kita bernyanyi. Pada hari ini kita mulai belajar tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai, juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Masih semangat anak-anak? Baiklah, di sini Ustadzah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menentukan pokok pikiran dari teks pada bacaan. Yang kedua, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, menuliskan teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke anak-anak, untuk yang pertama, coba amati gambar berikut. Gambar 1, gambar 2. Ustadzah tanya dulu, apa sih yang membedakan kedua gambar tersebut? Pinter, hebat sekali. Untuk gambar pertama, menunjukkan adanya ekosistem. Karena di situ ada makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan, dan sebagainya. Untuk gambar 2, di sini menunjukkan tidak adanya ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem merupakan hubungan antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sekitar lingkungan kita yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, anak-anak, untuk menambah pengetahuan anak-anak dalam ekosistem, mari kita baca teks berjudul ekosistem. Nah, setelah membaca teks tadi, coba Ustadzah tanya dulu, ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Hebat sekali, ada 4 paragraf. Tugasnya anak-anak nanti menentukan pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Jadi nanti menentukan pokok pikiran pada paragraf pertama, menentukan pokok pikiran pada paragraf kedua, menentukan pokok pikiran pada paragraf ketiga, menentukan pokok pikiran pada paragraf keempat. Untuk anak-anak, teks bacaan tadi nanti dapat dilihat di bahan ajar online yang sudah Ustadzah share di link Google Classroom. Anak-anak, setelah tadi kalian membaca teks yang berjudul ekosistem, ternyata
banyak hal yang terdapat pada lingkungan sekitar kita. Ada makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan, dan masih banyak yang lainnya lagi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Anak-anak, setelah tadi menyimak video tersebut, ternyata jenis makanan hewan itu ada tumbuhan, ada hewan lainnya atau daging, terus ada juga tumbuhan sama daging. Oke, Ustazah bisa kasih contoh nggak? Bisa kasih contoh Ustazah ya? Hewan pemakan tumbuhan. Pinter, hebat sekali. Hewan pemakan tumbuhan seperti yang anak-anak sebutkan tadi, ada sapi, terus sama ada kelinci. Betul, sapi dan kelinci merupakan hewan yang jenis makanannya berupa tumbuhan. Oleh karena itu, sapi dan kelinci digolongkan sebagai hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Apa sih ciri dari hewan herbivora? Perhatikan gambar berikut. Pintar, hewan herbivora mempunyai ciri dia memiliki gigi seri, gigi geraham, tetapi dia tidak memiliki gigi taring. Bisa dipahami anak-anak? Untuk selanjutnya, coba Ustazah dikasih contoh hewan pemakan hewan lainnya atau hewan pemakan daging. Hebat, ada serigala, sama ada anjing. Pintar, hebat sekali. Serigala dan anjing merupakan menjadi hewan karnivora atau biasa kita sebut hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Apa sih ciri dari hewan karnivora? Perhatikan gambar berikut. Hewan karnivora memiliki ciri dia mempunyai gigi taring yang tajam dan kuat. Berikutnya yang ketiga, Ustazah minta tolong dikasih contoh hewan pemakan tumbuhan dan daging atau biasa kita menyebut hewan pemakan segalanya. Pinter, hebat sekali. Pemakan hewan pemakan segalanya seperti yang disebutkan anak-anak tentunya ada babi hutan. Nah, oleh karena itu babi hutan digolongkan menjadi hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Ada yang tahu ciri hewan omnivora seperti apa? Perhatikan gambar berikut. Hewan omnivora memiliki ciri dia mempunyai gigi seri, dia juga memiliki gigi geraham, dia juga memiliki gigi taring. Jadi semua giginya itu bekerja dengan baik. Oleh karena itu disebut sebagai hewan omnivora. Anak-anak, setelah tadi anak-anak membaca bacaan ekosistem dan juga sudah belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, sudah melakukan pengamatan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, anak-anak tuangkan pengalaman anak-anak dalam bentuk sebuah tulisan non-fiksi. Nah, untuk membuat tulisan itu nanti, anak-anak bisa mencari informasi dari hewan tersebut. Nah, oke anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan apa saja yang kita dapat pada pagi hari ini. Tadi yang pertama, kita sudah menentukan pokok pikiran pada sebuah teks bacaan. Yang kedua, kita sudah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, kita sudah menulis teks non-fiksi tentang penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, ingat anak-anak ya, karena kita belajarnya masih dalam masa pandemi, pesannya Ustazah selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Oke anak-anak, kita berdoa dulu, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.